Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Blimbing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Danang Safrulianto. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa apa yang saya sampaikan nanti berupa materi, di sini saya tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini saya menjalankan kewajiban, salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 8, di mana saya harus melaksanakan diseminasi atau penularan sosialisasi terhadap materi budaya positif. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Danang Safrulianto, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Klaten. Konsep utama dari budaya positif. Tujuannya dulu. Tujuan dari diseminasi hari ini, Bapak Ibu, setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktik nyata budaya positif di kelas. Jadi budaya positif ini harapannya dapat dipraktekkan di kelas. Selain di kelas, bisa juga dipraktekkan di lingkungan sekolah. Ada 8 konsep utama dalam budaya positif hari ini. Yang pertama, tentang perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Materi yang ketiga yaitu tentang teori motivasi. Keempat, hukuman dan penghargaan. Materi yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu tentang restitusi, penerapan segitiga restitusi. Materi yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Bapak Ibu bisa mempraktekkan, tangannya coba dikepalkan. Nah, kira-kira siapakah yang mengontrol dari kepalan tangan kita? Kira-kira Bu Ning itu bisa nggak mengontrol Bu Ida untuk melepaskan genggaman tangannya? Bisa nggak Bu Ning mengontrol Bu Ida untuk melepas genggaman tangannya? Tidak bisa. Itu artinya apa? Next. Bahwa siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Itu ya tentunya diri kita sendiri. Ya, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan itu ya tergantung dari kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang saat itu kita akan capai. Kaitannya dengan teori kontrol, kita sebagai pendidik, sebagai pengajar di kelas, itu ada ilusi kontrol.
Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang yang lebih dewasa, lebih tua itu memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat ilusi nanti kita pelajari, kita bahas, kita sampaikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang terjadi adalah saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya itu mungkin karena terpaksa. Jadi ada anggapan bahwa murid itu di bawah kontrol guru. Murid mau diminta untuk sedekah, untuk rame, untuk tenang, itu ada di kontrol guru. Nanti kita bisa mengetahui apakah dengan ilusi kontrol guru itu sudah benar atau belum. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Arti dari penguatan itu kan kadang kita memberi penguatan ke siswa, bagus sekali, atau mungkin penghargaan berupa barang dan lain sebagainya. Nah, dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita tentunya sebagai guru, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tidak ada niatan atau inisiatif intrinsik dari murid itu, karena mereka masih beranggapan berharap bahwa apa yang mereka lakukan itu atas penguatan positif dari guru. Ilusi yang ketiga bahwa ilusi itu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kita nanti akan tahu, dengan dikritik muridnya, dengan dikritik kemudian dibuat itu anak itu menjadi merasa bersalah, itu sudah langkah yang benar atau belum. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata kalau mengkritik itu membuat psikologi anak merasa gagal. Nanti kita akan tahu, kita di materi berikutnya pada akhirnya kita akan tahu apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru. Dengan ilusi bahwa yang sebelumnya tadi, dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu, ternyata si anak itu belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka masing-masing. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau bahasa sekarangnya dia baper, merasa rendah hati, rendah diri. Lanjut. Kemudian ilusi selanjutnya bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita di sekolah itu kan tentunya peran kita sebagai pendidik dan pengajar. Dari sisi usia tentu kita lebih tua, lebih dewasa dari anak-anak. Nah, dengan ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu apakah sudah benar atau belum? Nanti kalau sudah benar berarti kita lanjutkan, kalau belum perlu kita rubah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu karena dipaksa itu tadi. Perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dendam. Jadi muridnya itu kalau dipaksa oleh kita, oleh guru itu, dia akan dendam.
sok yang lulus tak ada atau sebagainya, dendam tertanam dalam jiwa mereka. Itu tadi tentang ilusi kontrol. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Bapak Ibu bisa amati di layar makna dari disiplin. Ada ilustrasi gambar berupa jam. Penjelasannya bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, dalam negara kita, itu ternyata makna dari disiplin itu berubah. Implementasinya atau penerapannya itu meskipun tidak semua, rata-rata berubah. Dalam budaya kita itu disiplin itu dianggap bahwa disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ternyata di negara kita, di budaya kita itu sebatas menjalankan peraturan, patuh terhadap peraturan. Nah, dalam PGB itu ada materi, kemudian ada hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Makna dari kata disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, seperti kurikulum sekolah kita untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 sudah menggunakan IKM, kurikulum merdeka. Di PGB ternyata juga banyak dipelajari tentang merdeka. Bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri itu artinya disiplin yang tidak hanya sekedar menjalankan peraturan, tapi lebih ke kesadaran diri dari internal siswa, dari unsur intrinsik siswa. Kemudian tentang disiplin positif. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa disiplin positif itu lebih ke karena inisiatif diri kita, bukan karena faktor eksternal atau faktor luar. Faktor luar itu kan bisa karena aturan, bisa karena takut dengan guru dan lain sebagainya. Harapannya disiplin itu muncul atas inisiatif atau motivasi dari internal siswa itu. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Nilai-nilai kebajikan universal kaitannya dengan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari lebih bagaimana kita memunculkan siswa untuk termotivasi dari dirinya sendiri,
dari keyakinan kita sendiri. Nanti ada materi tentang keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar karena aturan, karena takut dan lain sebagainya. Masih tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar negara kita itu kan Pancasila. Artinya dalam penerapan disiplin positif itu tidak boleh ada diskriminasi. Kita sama. Dari unsur agama, Islam, Katolik, Hindu, Buddha sama. Dari unsur suku, baik suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya itu juga sama. Tanpa ada diskriminasi dalam penerapan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Dapat kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa dalam kurikulum Merdeka itu salah satu tujuannya itu terciptanya atau terwujudnya siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada IKN ya. Ada berapa Bapak Ibu? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila 5 atau 6? Ada 6 ya. Kuning habis di Bimtek jadi apa? Ada 6 nilai pada profil pelajar Pancasila. Sebelum ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada beberapa wawasan referensi tentang nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama dari IBO, Primary Yes Program, YPYP, yaitu tentang harapan sikap murid. Dari PYP itu memiliki tujuan siswa atau murid itu terbentuk sikap yang satu, toleransi, kemudian 2, rasa hormat, 3, integritas, 4, mandiri, 5, menghargai, 6, antusias, yang 7, empati, yang 8, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir adalah komitmen. Itu dari PYP. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebijakan universal dari The 7 Essential Virtues. Harapannya 1, ada sikap atau ya sikap tadi murid tentang rasa empati. Kemudian yang kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan yang terakhir adalah keadilan. Sedangkan dalam pendidikan saat ini sesuai dengan Permendikbud bahwa nilai-nilai kebijakan universal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini adalah terwujudnya siswa yang meneladani nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila seperti apa yang ada pada IKN. Adapun nilai dari profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Nilai yang ketiga, gotong royong. Nilai yang keempat, mandiri. Dan nilai yang kelima, kreatif. Yang terakhir adalah bernalar kritis. Itu nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila.
Materi yang ketiga yaitu tentang teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu bisa diperhatikan di layar ada 3 ilustrasi gambar. Yang pertama ada orang yang lebih dewasa dengan membawa apa namanya itu? Tongkat, tutuk kalau bahasa kita. Kemudian dengan mengancam kepada anak. Itu motivasi perilaku manusia, dalam hal ini guru, bahwa hal itu menghindari hukuman. Menghindari hukuman itu karena motivasi eksternal. Contohnya seorang anak karena takut dihukum oleh gurunya, dia melakukan sesuatu, entah itu berbohong, entah apa. Artinya bahwa anak itu karena motivasi eksternal, dalam hal ini yaitu peraturan tadi, dia melakukan kebohongan, sehingga anak itu dapat masuk ke dalam kategori dia menghindari hukuman, menolak dihukum dengan cara entah bohong, entah bertindak supaya gurunya tidak tahu, gurunya senang, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga termasuk dalam faktor eksternal. Penghargaan misalnya dapat menjawab akan diberi permen. Nah itu ternyata tidak baik, karena dia menjawab itu karena ada permennya, ada penghargaannya, bukan karena motivasi dari internal anak itu, bukan karena motivasi intrinsik dari anak itu. Dia menjawab karena dapat permen, dia menjawab karena dapat bintang, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi perilaku yang ketiga yaitu lebih ke bagaimana si anak atau kita itu menghargai diri sendiri kita. Kita menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Itu karena motivasi internal. Ya, dia melakukan sesuatu hal itu bukan karena takut dihukum atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, tidak, tapi karena dia lebih istilahnya menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan menghargai dirinya sendiri itu dia masuk ke dalam faktor internal dari diri si anak itu sendiri. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu ora peh terus ora dikon, ora diperintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ya karena faktor internal tadi, dia melakukan sesuatu, merdeka itu tidak karena lepas dari perintah, peh ora dikon, karena tidak diperintah dia terus merdeka, tidak. Tapi merdekanya itu lebih karena dia itu cakap mengelola diri kita, mengelola diri sendiri untuk memerintahkan diri sendiri. Itu arti salah satu dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, untuk selanjutnya saya beri waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Ada tiga tombak. Coba selanjutnya. Ada tiga kasus. Ini cuma skenario kasus.
tentang perlakuan anak di sekolah. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga perlakuan tersebut, dia melakukan hal itu karena motivasi apa? Dari ketiga motivasi tadi, yang pertama karena menghindari hukuman, kemudian yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir karena menghargai diri sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, saya minta misalnya dua nanti Bu Ida sama Pak David dan Bu Nika sedikit diskusi 5 menit. Kira-kira dari 3 kasus itu si anak masuk kategori motivasi apa yang telah mereka lakukan? Saya ulang, dari 3 skenario kasus siswa, ini cuma perumpamaan, cuma skenario. Motivasi apa atas perbuatan anak itu? Danang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika Danang terlambat. Kemudian yang kedua, David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Dan yang terakhir, Slamet datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan, stiker bintang dari Bu Sri. Sudah cukup Bapak Ibu. Sekarang saya mau minta tolong salah satu teman, Bu Yayu. Dari skenario kasus yang pertama, kelompok diskusi jenengan menjawab apa? Diuraikan alasannya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menjawab dari kasus nomor 1, yaitu tentang Danang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Jadi dari uraian tersebut berarti Danang itu ada motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Itu menurut diskusi kelompok kami untuk menghindari hukuman. Terima kasih Bu Yayu. Ya, kita sepakat, kelompok yang lain sepakat betul bahwa apa yang dilakukan Danang itu untuk menghindari hukuman. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Kelompoknya Bu Nining minta tolong. Jawabannya apa? Alasannya apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk uraian nomor 2 mengenai David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Kalau menurut kelompok saya itu berasal dari faktor internal, dari diri sendiri. Berarti itu masuknya menghargai diri sendiri. Begitu Bapak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nining. Dari kelompok lain kira-kira sepakat tidak apa yang dijawab Bu Nining? Iya, bahwa apa yang dilakukan David itu karena faktor internal dari diri sendiri. Dia lebih karena ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang menghargai diri sendiri. Kemudian yang ketiga, selamat datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga tepat waktu, tapi karena si Selamat itu ternyata pengen dapat ujian, dapat
stiker. Coba di kelompoknya Pak David, pengen tahu saya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menurut diskusi dari kelompok kami, karena dalam kasus yang ketiga itu motivasinya ingin mendapatkan pujian atau stiker, jadi termasuk ke dalam motivasi untuk mendapatkan imbalan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita sepakati ya bahwa apa yang dilakukan Slamet itu ya juga karena faktor eksternal. Iya, karena Slamet ingin dapat imbalan. Iya. Itu 3 kasus dari skenario contoh kasus. Jadi intinya bahwa motivasi itu lebih yang paling baik itu karena diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena pengen dapat pujian. Begitu Bapak Ibu tentang 3 materi yang sudah saya sampaikan sudah kita diskusikan dan hasilnya Bapak Ibu luar biasa dapat memahami. Materi yang keempat yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Masih ada koneksinya, terkoneksi dengan materi-materi sebelumnya. Dapat Bapak Ibu lihat di layar ada ilustrasi gambar yang gemuk, yang paling besar itu dianggap seorang guru. Kemudian di hadapannya ada 2 orang siswa. Materi ini kita akan membahas tentang hukuman itu kira-kira efektif tidak untuk mendisiplinkan siswa. Sebelumnya. Nah, hukuman itu apakah efektif untuk menanamkan kedisiplinan siswa? Lalu kalau sekiranya tidak efektif, apakah atau bagaimanakah dengan konsekuensi? Konsekuensi itu bagian, itu merupakan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Gitu ya Bapak Ibu. Kita pelajari bersama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Contohnya ada anak yang datang terlambat, gurunya belum mendapat materi tentang hukuman dan konsekuensi, belum mendapat materi tentang budaya positif. Gurunya datang mendekati siswa, langsung menghukum, lari lapangan 5 kali terhadap siswa yang terlambat itu. Artinya si guru itu kan tidak merencanakan terhadap hukuman itu. Apa istilahnya dadak itu apa? Tiba-tiba. Ternyata hukuman itu tidak terencana. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Fisik contohnya ya tadi disuruh lari lapangan, kemudian disuruh mengerjakan menulis 5 kali atau 5 lembar fisik. Kemudian ada juga yang hukuman itu berupa psikis. Psikis itu bisa karena lisan kita, karena perkataan kita yang menyakiti anak. Oh, anak, dasar anak malas, dasar anak bodoh. Ternyata dengan perkataan kita, psikis anak itu kenal, gitu. Jadi terus anak itu sakit hatinya. Itu hukuman. Kemudian hukuman itu berefek anak sakit, bisa fisik, bisa hati. Itu dalam jangka yang lama ternyata. Disuruh dihukum lari lapangan, ternyata jatuh. Nah, itu menyebabkan sakit fisik, dimarahi, dibentak,
dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, ternyata jiwanya anak, psikisnya anak itu jadi sakit, dan itu ternyata waktunya untuk menyembuhkan lama. Itu bagian dari hukuman. Kemudian anak itu menjadi benci kepada gurunya, terus dia juga benci terhadap disiplin itu sendiri karena hukuman itu. Kemudian efek berikutnya, anak itu belajar menyembunyikan kesalahannya, ajar ngapusi, berbohong supaya tidak dapat hukuman. Itu tentang hukuman. Kemudian tentang konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana, ada datanya. Kita membuat peraturan, kemudian dari peraturan itu ada konsekuensinya. Yen orang nggak PR di denda. Yen tidak, kalau tidak mengerjakan tugas, menulis, mengulang 2 kali 3 kali. Itu konsekuensi terencana. Kemudian diberikan berdasarkan data. Ya, data itu tadi sudah ada sejenis peraturan, datanya ada. Kemudian anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek si anak tidak nyaman terhadap konsekuensi itu. Tapi anak lebih menghargai disiplin ternyata. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan, terhadap peraturan dan konsekuensinya. Si anak tadi ternyata lebih menghargai disiplin, kemudian dia akan lebih mematuhi peraturan. Nah, dari hukuman dan konsekuensi nanti ada hal lain yang lebih tepat untuk kita terapkan. Berikutnya masih kembali lagi Bapak Ibu diskusi. Ada 3 atau 5? Iya, 3. Ada 3 contoh skenario kasus. Apakah ketiga itu masuk yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Masih sama seperti tadi saja kelompoknya, diskusinya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu ceritanya di sekolah ada aturan bahwa murid harus menggunakan sepatu hitam. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin itu ada sebuah peraturan juga atau kesepakatan kelas. Kemudian lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Cukup ya Bapak Ibu, kita bahas bersama. Bu Dwi, ngomongnya Bu Dwi. Menurut Ibu, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti si anak menggunakan sepatu putih itu mungkin ya. Itu menurut Ibu apa? Penjelasannya bagaimana Bu? Terima kasih untuk waktunya. Di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan aturan. Di sini kita boleh mengatakan ini sebagai hukuman kepada anak tersebut karena dia tidak benar-benar tidak melakukan apa yang sudah di aturan yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Saya juga sepakat pendapat dengan apa yang disampaikan Bu Dwi bahwa
disuruh untuk tidak bersepatu seharian karena dia menggunakan sepatu putih atau tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman, termasuk hukuman fisik. Bayangkan saja dalam satu hari tidak menggunakan sepatu, termasuk juga dia termasuk hukuman psikis. Dia kan otomatis dia di kelas akan merasa malu, wes ora sepaton, mau kemana-mana panas, dia juga malu, psikisnya juga kena, gitu ya. Kemudian skenario kasus yang kedua yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bisa diberi. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Untuk kasus yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut kami itu termasuk konsekuensi karena si anak telah membuat kertas temannya bercoret-coret, maka dia harus mengganti kertas yang baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sri. Sepakat, saya juga sependapat. Kalau dalam bahasa kita ngijoli ngoten nggih Bu Sri. Ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan itu bagian dari konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi halaman 5 kali. Bu Win pripun menurut Bu Win? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi tentang hal lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu anak tersebut bisa mendapatkan hukuman karena tindakan yang dia lakukan, karena aturan untuk masuk sekolah itu sudah terjadwalkan. Terima kasih. Ya, sepakat, cocok. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Sri, Bu Win, bahwa lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat itu berupa hukuman. Hukumannya kira-kira fisik atau psikis atau fisik dan psikis? Fisik dan psikis. Wes disuruh lari fisik ya, dia juga akan merasa malu. Bayangkan saja disuruh lari di lapangan muter-muter 5 kali, bisa-bisa juga diteriaki oleh teman yang lain, dia kan malu, psikisnya juga kena. Lanjut Ibu. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata Bu, Bapak Ibu, dengan penghargaan itu sama saja kita menghukum dalam materi PGB. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tadi. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin dapat penghargaan dari si pemberi perintah tadi, karena ingin mendapat apa itu penghargaan. Kalau di kelas bisa juga anak itu disuruh maju, nanti diberi permen atau bintang. Ternyata hal itu penghargaan yang diberikan guru kepada siswa itu sama saja dengan hukuman. Karena apa? Karena anak itu melakukan perintah guru itu karena dorongan eksternal, dorongan si guru tadi, dan akan ada faktor tergantung. Yen ora dikei imbalan, kalau tidak dikasih penghargaan ya tidak maju. Itu menurut pendapat Al-Fiqon 1993. Tapi menurut kita memang benar ya, bahwa memberi penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Ketergantungan jadinya. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, penghargaan lagi dan lagi, penghargaan terus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dalam diri sendiri. Berangkat
atau menjalankan perintah, menjalankan tugas itu karena pengen dapat penghargaan, bukan karena faktor internal si anak. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nanti kalau diberi hadiah, terus ternyata anak itu malah rebutan, gage-gage disik-disikan. Kalau wes disik-disikan gage-gage karena ada hadiahnya itu tadi, itu sesama teman akan tercipta persaingan, permusuhan bahkan. Terus akhirnya yang kalah atau mungkin yang belum mendapat kesempatan timbul rasa kecemasan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, akan terhukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, dia akan merasa dihukum. Jadi salah satu faktor kenapa di IKM, bahkan kemarin di kurikulum 13 itu sistem perankingan anak itu dihilangkan, itu ceritanya, salah satu ceritanya seperti ini Bu, Bapak. Jadi dengan ranking itu ternyata menghukum. Bahkan yang dapat juara 2, ranking 2 itu juga merasa terhukum, karena dia tidak dapat ranking 1, apalagi ranking terakhir. Itu salah satu faktor kenapa di IKM, di kurikulum Merdeka, sistem perankingan kelas, perankingan siswa ditiadakan. Lanjut. Itu Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu kecenderungannya negatif. Pokoknya kalau ada kata hukuman itu lebih konotasinya negatif. Yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita termasuk kebutuhan dari siswa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti halnya kita bekerja untuk mendapatkan gaji. Dari gaji kita akan belanja kebutuhan sehari-hari, sembako. Itu salah satu contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima, bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita hidup itu juga butuh kasih sayang dan diterima. Seperti contohnya yang belum lama terjadi di teman kita, Bu Yayu. Dia ternyata Bu Yayu itu butuh kasih sayang, sehingga Bu Yayu menikah. Contoh butuhnya erat. Kalau Bu Yayu tidak butuh, berarti tidak menikah. Tidak butuh kasih sayang, maka dia tidak menikah. Karena Bu Yayu butuh kasih sayang dari Mas Trihandok, Bu Yayu menikah. Itu contoh, salah satu contohnya. Selain itu, merasa diterima, kasih sayang dan diterima. Entah itu diterima keluarga, istri, suami, anak, bahkan sesama kita di sini teman, kita juga butuh kasih sayang dan diterima. Contohnya saya itu juga butuh kasih sayang dan diterima dari Bu Ida, dibantu, disayang, diterima pekerjaan saya, dibantu. Itu psikis kita tuh. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Ini wujud dari semangat kita atau apa yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan penguasaan. Penguasaan itu tidak selamanya tahta,
tidak selamanya jabatan. Lanjut, kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Bertujuan untuk mencari kesenangan, happy, senang itu fun, senang. Iya Bu Dwi, kesenangan itu fun ya. Ternyata kita itu butuh fun. Tapi funnya saya, kesenangan saya dengan kesenangannya Bu Ida itu beda. Funnya orang itu berbeda. Kalau saya itu funnya itu ketika sudah makan soto misalnya, kalau Bu Ida ternyata funnya makan itu harus makan sate, itu beda. Tapi pada prinsipnya manusia itu butuh kesenangan, senang piknik. Kalau saya pikniknya di pegunungan, mungkin Bu Sri di pantai. Itu contoh kebutuhan dari bahwa manusia butuh kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Jadi ternyata itu kita juga butuh kebebasan. Tidak selalu kita itu harus terkekang oleh aturan. Kita itu juga kadang pengen bebas. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, my time, apa ya? My time apa itu loh? Oh, me time. Iya, me time bukan my time. Me time. Itu bebas. Kadang pengen menyendiri, pengen melekar sendiri. Nah, itu ternyata dia butuh merdeka, butuh bebas. Itu kebutuhan yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, sesi berikutnya diskusi. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Berikut saya sampaikan 5 skenario kebutuhan manusia. Menurut Bapak Ibu dari 1 sampai 5 itu masuk ke dalam kebutuhan yang mana? Sama saja seperti sesi sebelumnya, Bu Yayu dengan Bu Dwi dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, Bunike Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas waktu jam pelajaran. Saat itu ternyata sebetulnya si Rizky itu belum sarapan loh. Menurut Bunike kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Bertahan hidup. Iya, makan itu kan untuk bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup kalau tidak makan? Jadi si Rizky itu motivasinya melakukan hal itu untuk bertahan hidup, untuk menahan rasa lapar. Eka menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Bu Ririn menggoda Bu Ning untuk mencari perhatian. Kira-kira Bu Ririn dia haus atau kurang kebutuhan apa Bu Ririn? Kasih sayang. Bu Ririn itu kurang akan rasa kasih sayang. Ya, udah. Fadil marah karena temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Bunen marah, mesuk bahasa kita. Dia karena penguasaan, pinginnya kuoso, pinginnya kalau dalam bahasa kita menangan. Padahal itu nggak baik. Rudi kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Apa beda? Senang. Bagaimana mau fokus ke matematika? Kalau dia itu senangnya gambar. Padahal dia itu senangnya gambar. Bagas tidak bersemangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya ceramah saja.
saja. Apa begitu? Bagas tidak bersemangat belajar karena bosan. Berarti dia butuh apa Bagas? Kebebasan. Free. Oh, bebas. Ya. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan itu kan hampir tidak semua. Ada yang beranggapan tentang agama, kepercayaan saja. Maka saya ilustrasikan dalam gambar sebuah anak dengan gambar yang mengidentikan beberapa agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Tadi di depan sudah saya sampaikan, ternyata materi ini terkoneksi. Ngopo kok? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu menurut Gosen 1998. Iya, daripada aturan, karena dia itu mungkin karena faktor takut dan sebagainya dia melaksanakan, itu ternyata lebih baik keyakinan. Seperti Pak David, Bu Ida melaksanakan keyakinannya agama sehari sholat 5 waktu, itu kan lebih tergerak karena faktor diri, keyakinan, bukan karena takut dihukum. Saya yakin Pak David sholat 5 waktu itu bukan karena takut dihukum oleh bapaknya, tapi Pak David itu melakukan karena motivasi dirinya, karena unsur intrinsiknya. Jadi sehingga kita sekarang dapat memilah lebih baik keyakinan atau peraturan. Keyakinan, iya, karena dari diri sendiri kita. Lanjut Pak. Nah itu tadi, maka peraturan kelas itu ada di paling dalam. Dan dalam PGB ini peraturan kelas tidak direkomendasikan, tidak usah pakai peraturan kelas, dihilangkan. Pakainya keyakinan kelas. Nanti ada materi tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu akan terbentuk lingkungan positif, lingkungan di kelas maupun lingkungan di sekolah. Dengan lingkungan yang sudah positif akan terbentuk budaya yang positif, karakter yang positif, baik anak maupun lebih ke anak karena kita mendidik. Lanjut, keyakinan kelas. Cirinya, satu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi lebih abstrak keyakinan daripada peraturan. Berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif, jadi lebih positif. Contohnya, kalau dalam peraturan berbunyi dilarang makan saat pelajaran, itu peraturan. Itu kalau ada kalimat dilarang, itu kan lebih ke konotasi positif atau negatif? Negatif. Iya. Nah dalam keyakinan kalimat itu dirubah menjadi kalimat positif. Dilarangnya dihilangkan. Contohnya gimana? Dilarang makan saat pelajaran. Nanti diubah dalam kalimat positif. Sebaiknya. Berarti belum tidak menggunakan sebaiknya. Oh ada perintah. Makan dan minum saat jam istirahat. Nah itu contohnya. Itu keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan. Ora kukean, tidak banyak, tapi lebih mudah dipahami. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan peraturan. Bedanya salah satu pembeda peraturan dan keyakinan kelas begini. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Kalau di sekolah misalnya peraturan itu dibuat oleh bapak ibu guru, oleh sekolah.
Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama di kelas antara guru dan siswa. Jadi dibuat oleh dua pihak. Lanjut dulu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati. Nah, jadi misalnya teknisnya siswa diberi kertas sobek-sobek. Kemudian siswa menulis satu-satu tentang keyakinan baik apa, budaya positif baik apa yang akan diterapkan di kelas. Termasuk si guru juga membuat satu. Kemudian setelah itu mencatat semua masukan murid, direkap Bapak Ibu. Kalau pakai kertas apa itu yang bisa ditempelkan itu namanya kertas top itu. Yang bisa ditempelkan itu warna merah-merah itu. Nulis di situ satu-satu nanti ditempelkan, kemudian direkap, dipisahkan mana yang termasuk misalnya unsur siswa tentang tugas, bisa juga tentang waktu masuk kelas atau masuk setelah istirahat, itu dipilah-pilahkan. Kemudian mengajak murid untuk menemukan nilai yang dituju dari apa yang sudah ditempel, dipilah-pilahkan. Nanti diskusi bersama-sama. Kira-kira mana yang akan kita yakini untuk kita sepakati. Setelah itu baru ditinjau ulang keyakinan itu. Kita tinjau ulang, kemudian kita setujui bersama dan menandatangani. Jadi kita tandatangani bareng-bareng. Dan yang terakhir, meletakkan keyakinan kelas tersebut di tempat yang mudah dilihat biar selalu teringat. Jadi masuk kelas misalnya di tembok dekat pintu kelas itu ditempel di situ keyakinan, bukan peraturan. Lanjut. Gitu ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Sekarang yang ketujuh, masih dua lagi, yaitu yang ketujuh 5 posisi kontrol. Next. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 1. Penghukum. Guru itu penghukum, memberi hukuman fisik, memberi hukuman verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah, seperti yang saya sampaikan tadi. Terus si anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau pengawas. Dia mengawasi, memantau apakah si anak sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat sekolah atau tidak. Kemudian yang kelima adalah manajer. Harapan dari materi tentang 5 posisi kontrol itu guru bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, dan juga bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau dulu ada anggapan guru itu posisikan diri sebagai teman, ternyata ada efek kurang baiknya. Kalau memposisikan kita sebagai seorang teman murid, itu ternyata ada beberapa siswa yang beranggapan terus kita disepelekan, tidak dihargai. Iya. Nah, harapan dari materi ini, guru itu sebagai manajer. Manajer itu apa? Mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tidak menyalahkan, nggak boleh menyalahkan. Kita gali. Kemudian siswa bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya, terus menemukan solusinya atas masalah itu. Nanti hubungannya posisi kontrol sebagai manajer itu, seorang guru harus bisa menerapkan 3 tahapan yang namanya segitiga restitusi. Itu tentang posisi kontrol. Berikutnya, menghukum, menghadit, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Itu perbuatannya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, saya akan. Kalau marah-marah matanya melotot. Hasilnya berontak, menyalahkan orang lain, dan siswa bisa cenderung bohong supaya tidak dihukum. Kemudian si siswa berkata dalam hati, "Oh ya wis guru nirane, main tak wae biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi."
Akibatnya siswa suatu ketika akan mengulangi, itu menghukum. Pembuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya dengan nada suara melas lalu sedih. Anak-anak, kok kasihan sama Bu Guru, kasihan sama Pak Guru. Ya, dengan kata minta untuk dikasihani, itu kan siswa jadi justru merasa bersalah. Iya, ternyata efeknya itu kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu kecewa kan si anak jadi merasa bersalah. Hasilnya si anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan berkata maafkan saya. Padahal anak itu termasuk anak saya itu saya nggak tahu dapat kalimat dari mana si anak saya itu membuat kesalahan suatu ketika minta maaf. Lah sing atiku kan sing entek. Anak segitu kok kenapa harus minta maaf? Harusnya belum sampai anak itu merasa mau membuat bersalah. Itu efeknya ternyata enggak baik. Saat anak itu biarkan dia bereksplorasi. Salah itu hal yang biasa. Kita saja sebagai guru kadang juga salah. Manusia nggak ada yang sempurna. Itu efeknya. Anak jadi merasa rendah diri. Iya. Terus down, mentalnya kena, sarno. Dua, sebagai teman, buatkan alasan-alasan untuk siswa dengan nada ramah, akrab, bercanda. Itu teman tadi. Kemudian si guru berkata, lakukan hal itu demi Bapak. Hasilnya tergantung. Siswa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Akibatnya lama tidak mandiri dan kurang menghormati. Kadang kedekatan kita dengan siswa ketika kita memposisikan diri sebagai teman itu, siswa itu bagi siswa yang mungkin karakternya kurang baik itu malah melonjak. Kalau bahasa kita nyepelek. Itu kelemahan dari ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, memantau. Guru berkata, berbuat, menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh formal. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi si guru bertindak sebagai pengawas terhadap aturan yang sudah ada. Nah, akibatnya siswa bagaimana? Menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Hadiah yang menurut hukum. Jadi guru posisinya sebagai pemantau atau pengawas. Terakhir, yang menjadi harapan dari materi ini, guru itu bertindak sebagai manajer. Manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan dengan nada suara yang tulus. Ida kesini. Saya Bapak tadi lihat Ida ramai sendiri. Ada apa? Itu. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Jadi tidak disalahkan. Ya, Ida namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak apa-apa Ida melakukan kesalahan. Menurut Ida tadi Ida melakukan kesalahan apa? Terus terhadap kesalahan itu Ida mau apa? Iya, kalau Bapak menghormati untuk lain kali tidak diulang dan sekarang minta maaf kepada teman yang lain. Itu contohnya. Nah, akibatnya siswa dapat evaluasi diri. Dia dapat berpikir mengevaluasi dirinya terhadap apa yang sudah dia lakukan tadi kesalahannya. Terus dia juga berpikir bagaimana cara memperbaiki diri. Cara memperbaikinya bagaimana? Kalau sudah berevaluasi, sudah memperbaiki diri, dia pasti di kemudian hari tidak akan mengulangi kesalahan. Itu harapan seorang guru dalam posisi sebagai manajer. Nah, ini tujuan akhir dari 5 posisi kontrol. Tujuannya seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka,
dan bertanggung jawab, pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Itu harapan dari 5 posisi kontrol dalam artian yang posisi manajer. Ada skenario coba Bapak Ibu 3. Oh 5. Kira-kira dari 5 itu posisi kontrol mana? Ya langsung saja nggih Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sebagai hukum. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bu Guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali membuat orang kecewa? Bu Guru benar-benar merasa kecewa, merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bu Guru, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, kemudian sambil senyum. Berarti dia sebagai teman. Terus next. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau sebagai pengawas terhadap peraturan. Yang terakhir, ya kamu. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu ya. Lanjut Ibu. Terakhir Bapak Ibu, restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi, definisi dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi, harapannya seperti itu tujuannya. Cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Kalau peraturan tadi kan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi apa? Evaluasi diri tadi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia melakukan itu karena apa? Karena kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Apakah tadi kebutuhan kesenangan atau kebebasan yang belum terpenuhi, atau kebutuhan yang lain. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi memperbaiki karakter, bukan menyalahkan tindakannya. Jadi memperbaiki supaya ke depan lebih baik, tidak mengulangi lagi. Fokus pada solusi, mencari jalan keluarnya, tidak menyalahkan perbuatannya. Sing wis ya wis. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika sudah dilakukan hal tadi, dia kembali ke komunitasnya, ke dunia anaknya, dia sudah tidak merasa bersalah karena sudah mengetahui kesalahannya, sudah memperbaiki dan akan melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Itu restitusi. Nah, penerapan restitusi itu ada 3 tahapan. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya seperti itu dari restitusi itu. Tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dipanggil pelan-pelan, diajak ngobrol, menstabilkan identitas. Bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, ditenangkan, dibuat rasa tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi salahnya apa? Divalidasi, kesalahannya apa? Kemudian dikasih tahu tentang kesalahan dan yang sebaiknya dilakukan seperti apa. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di kelas kita apa?
Di materi tadi kan sudah kita bahas tentang keyakinan yang harus kita sepakati, bukan harus yang sudah kita buat kita sepakati bersama. Dikembalikan tentang keyakinan itu. Lanjut Bu. Langkahnya 1, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, ora apa-apa, salah tidak apa-apa, yang penting tidak diulangi lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari kesalahanmu, tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik pada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Orangnya lagi itu pada tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Si guru apa yang dikatakan? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk di tengah tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Apa yang penting bagimu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya. Tuh tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas tadi, ditanyakan ulang, diangkat kembali. Nah, guru berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati, kemudian nilai ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa. Itu tahapan menanyakan keyakinan. Next, contoh penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Itu hasil dari pendapat ide dari anak-anak. Kemudian saya bilangkan dari keyakinan itu kita sepakati bersama. Kemudian saya buat dan saya tempel menjadi sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama di halaman berikutnya. Nah, itu contohnya. Kemudian kemarin saya juga sudah melaksanakan praktik skenario tentang 2 kasus penerapan segitiga restitusi. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dilihat di YouTube saya, namanya Danang Safrianto. Itu ternyata tugas-tugas harus di-upload di situ. Kesimpulan dari diseminasi hari ini Bapak Ibu, yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, 6 nilai tadi. Seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tidak hanya di kelas tapi juga di sekolah. Dan budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa saya bekerja sendiri untuk mewujudkan budaya positif, harus bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, salam bahagia. Sudah selesai, terima kasih waktunya. Semoga materi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah kata dan perbuatan saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.